李儿，快看！这小子我就带走了。你们有什么事及时告诉我。真是上了贼船啊！一卷瓜娃子。警官使出来了，虎啸森林，小罗。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 30 dan 31 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Han Lin Feng yang mendatangi Pak Tua Qin untuk bertanya mengenai tujuan ketua istana Qingyi datang ke kota gelap. Pada awalnya Pak Tua Qin enggan memberikan jawaban, tapi setelah Han Lin Feng memberikan sedikit uang, akhirnya Pak Tua Qin memberitahu kalau ketua istana Qingyi datang karena mencari tubuh jiwa murni. Sementara itu Jiang Han bersama dengan teman-temannya sedang berada di pasar malam karena Li Er hendak membeli beberapa barang dan bermain di pasar malam hari ini. Ketika Li Er sedang sibuk melihat jenis-jenis topeng bersama dengan Jiang Lang, dari arah kejauhan ada seorang pria bertopeng yang sedang mengawasi mereka berdua. Terlihat Jiang Han dan Li Er harus berpisah karena Bang MC harus membelikan makanan terlebih dahulu, sementara Li Er dan Jiang Lang belum selesai memilih topeng. Ketika Li Er selesai memilih topeng, dia kemudian melihat pertunjukan kembang api di tengah pasar kota gelap. Momen ini pun dimanfaatkan oleh pria bertopeng untuk menculik Li Er dari pengawasan Zuo Yi.李儿，快看！ Menghilangnya Li Er membuat Zuo Yi langsung mencari Jiang Han guna memberitahukan kalau adiknya sudah menghilang. Jiang Han pun lekas meminta teman-temannya untuk mencari secara terpisah karena mungkin saja Li Er belum jauh pergi di tengah pasar. Namun sayangnya Jiang Han tidak dapat menemukan keberadaan Li Er meskipun dia sudah menggunakan kekuatan mata surgawi untuk melihat lebih jelas. Singkat cerita, Jiang Han dan teman-temannya sudah kembali ke pavilion Yunmeng. Ling Yunmeng sebagai ketua pavilion juga sudah membentuk beberapa orang tim guna mencari keberadaan Li Er di sekitaran pegunungan Tianlang. Sementara itu Jiang Lang menganggap menghilangnya Li Er pasti karena dia sudah diculik oleh seseorang yang menginginkan tungku binatang langit. Tapi menurut Jiang Han, jika memang orang tersebut menginginkan tungku binatang langit, seharusnya setelah menculik Li Er dia sudah muncul untuk menukar dengan tungku. Namun sudah beberapa jam berlalu tapi mereka tidak ada muncul, yang mana bisa dipastikan sejak awal mereka memang menginginkan Li Er. Beberapa saat kemudian Ling Yunmeng mendapatkan sebuah pesan yang menyebut kalau Li Er sepertinya sudah diculik oleh orang dari istana Qingyi. Sontak hal ini pun membuat Jiang Han langsung memutuskan kalau dia akan segera pergi ke istana Qingyi sekarang juga. Ling Yunmeng meminta Jiang Han untuk tenang karena istana Qingyi bukanlah tempat yang mudah untuk didatangi karena berada di laut bintang kacau. Terlebih lagi pada saat ini ranah dari ketua istana Qingyi sudah mencapai immortal bumi. Namun Jiang Han sama sekali tidak peduli seberapa kuat istana Qingyi karena yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan Li Er saja. Zuo Yi dan rekan-rekan yang lain juga akan ikut bersama dengan Jiang Han karena mereka takut akan terjadi sesuatu kepada Bang MC jika dia hanya pergi sendirian. Karena mereka semua sudah sepakat, maka Jiang Han memutuskan untuk pergi menuju istana Qingyi besok pagi. Tiba-tiba saja mereka semua dikagetkan dengan kedatangan seorang Pak Tua ke dalam aula pavilion Yunmeng. Ternyata Pak Tua ini merupakan paman ke-6 Jiang Lang yang datang karena ingin membawa Jiang Lang pulang ke Gunung Bulong. Diketahui tidak lama lagi Jiang Lang akan melaksanakan pernikahan, jadi mau tidak mau paman ke-6 harus membawanya pulang. Meskipun pada awalnya Jiang Lang sempat menolak, tapi dia juga tetap menghormati paman ke-6-nya lalu berpamitan pergi kepada Jiang Han dan rekan-rekannya yang lain. 这小子我就带走了。
你们有什么事及时告诉我。 Ternyata sedari awal Ling Yunmeng sudah mengetahui kalau Jiang Lang berasal dari keluarga Jiang dari Gunung Wulong, namun dia merahasiakan hal tersebut atas permintaan Jiang Lang dan keluarganya. Ling Yunmeng juga meminta Jiang Han dan rekan-rekannya untuk berhati-hati karena perjalanan menuju Laut Bintang Kacau sangatlah berbahaya. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Jiang Han memutuskan untuk pergi sendirian ke Laut Bintang Kacau. Semua itu karena Jiang Han tidak ingin membuat rekan-rekannya berada dalam bahaya. Beberapa saat kemudian Jiang Han sudah berada di sebuah kapal yang menjadi tumpangan untuk menuju istana Qingyi. Di tengah jalan Bang MC merasa sedih karena satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini kondisinya tidak diketahui. Tian Yu pun lekas meminta Jiang Han untuk tenang karena dia akan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Tiba-tiba saja Jiang Han mendapatkan serangan dari beberapa orang murid asing yang berada di kapal yang sama. Tidak butuh waktu lama, Bang MC berhasil mengalahkan semua murid yang menyerangnya. Ternyata murid-murid ini sudah diperintahkan oleh Han Linfeng yang juga sedang berada di kapal yang sama. Saat ini Han Linfeng sudah membawa satu orang kuat yang ia yakini bisa mengalahkan Jiang Han. Pertarungan antara Jiang Han melawan Gao Jiu pun tidak bisa terhindarkan lagi. Di saat yang sama Han Linfeng melakukan provokasi dengan menyebut reaksi wajah Li Er ketika dia diculik kemarin. Gao Jiu kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan Jiang Han sembari menyebut kalau dia berasal dari Gunung Dewa Kematian. Dia juga meminta Jiang Han menyebutkan namanya karena setiap kali hendak membunuh orang, Gao Jiu harus tahu namanya terlebih dahulu. Tidak butuh waktu lama, Jiang Han berhasil mengalahkan Gao Jiu menggunakan teknik bayangan iblis. Kematian Gao Jiu tentu membuat Han Linfeng merasa panik, namun dia sudah tidak bisa melarikan diri lagi karena Jiang Han langsung memberikan hadangan. Di dalam kondisinya yang babak belur, Han Linfeng meminta maaf kepada Jiang Han serta mengakui kalau dirinya merupakan orang yang sudah membocorkan informasi kalau Li Er mempunyai tubuh jiwa murni. Mendapatkan informasi ini membuat Jiang Han sadar kalau Han Linfeng bukanlah orang yang menculik Li Er. Di saat yang sama Han Linfeng memohon ampunan kepada Jiang Han karena toh mereka merupakan murid satu perguruan. Jiang Han kembali bertanya apa tujuan dari istana Qingyi yang sebenarnya, kenapa mereka menculik Li Er yang mempunyai tubuh jiwa murni. Han Linfeng menjelaskan kalau dia tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut. Bahkan di sini Han Linfeng bersedia memberitahukan kemanakah Han Jin mau pergi pada saat kedua orang tua Jiang Han datang ke kota Yunmeng. Han Linfeng masih berharap kalau dia akan mendapatkan ampunan dari Jiang Han. Tiba-tiba saja datang Zuo Yi ke atas kapal sambil marah-marah karena Jiang Han sudah meninggalkannya secara diam-diam. Tak lama kemudian datang Qibing, Niu Meng dan Jiang Lang yang memberikan bantuan karena kapal yang dinaiki oleh Jiang Han mendapatkan serangan anak panah dari orang tidak dikenal. Jiang Lang menyebut kalau Jiang Han sepertinya punya musuh di mana-mana karena pada saat naik kapal saja sudah diserang beberapa kali. Kehadiran Jiang Lang tentu membuat Jiang Han kaget karena dia seharusnya sudah berada di Gunung Wulong. Entah apa yang dilakukan oleh Jiang Lang hingga dia diperbolehkan kembali ke pavilion Yunmeng. Sementara itu ada sebuah kapal besar yang menabrak kapal yang sedang ditumpangi oleh Jiang Han dan teman-temannya. Ternyata Zuo Yi memberitahukan kalau dia sudah bertemu dengan orang-orang itu serta mereka semua menggunakan topeng sedih dan bahagia.
Ternyata orang yang menyerang Jiang Han dan teman-temannya adalah Jin Bi dan satu orang wanita yang belum diketahui identitasnya. Pada awalnya wanita ini mengetahui kalau Han Linfang merupakan sekutu dari Jin Bi, akan tetapi Jin Bi menjelaskan kalau Han Linfang merupakan seorang bidak catur, jadi dia tidak terlalu memperdulikan keselamatan dari Han Linfang. Untuk itulah tanpa ragu Jin Bi menembakkan meriam spiritual ke arah kapal yang digunakan oleh Jiang Han dan teman-temannya. Meriam spiritual ini juga membuat Han Linfang langsung tewas seketika. Setelah mendapatkan tembakan meriam spiritual, Jiang Han dan teman-temannya harus terjatuh ke dalam laut di bawah mereka. 别松手！ 不知金门主对这个结果。 Di saat yang sama Jin Bi dan wanita bernama Nona 5 merasa senang karena tugas yang diberikan oleh istana Qingyi berhasil mereka selesaikan dengan baik. Mereka berdua juga akan kembali ke Gunung Dewa Kematian karena merasa Jiang Han tidak akan berhasil selamat. 回死神山。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.